ya. Misalnya Anda ingin berikan contoh disiplin umpamanya, Anda membuat konten saja ya di dalam YouTube mengisahkan ya tentang contohnya sebuah disiplin ya. Seperti itu ya, atau Anda membuat konten-konten yang bisa menggugah inspirasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa baca kurikulum vitae saya, mempelajari blog-blog yang sudah saya buat, atau kalau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di kanan bawah video ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Baik teman sekalian, kita sudah masuk pada platform TOT NLP yang ke-10. Yang ke-10 ini kita masih melanjutkan cara mengatasi konflik. Tapi untuk yang ke-10 ini kita khusus untuk mengatasi konflik antar generasi atau generation gap. Teman-teman sekalian, kalau Anda masuk ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan, atau lembaga-lembaga pendidikan, maka paling tidak Anda di sana akan menemui 3-4 generasi. Yang pertama adalah generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini adalah mereka yang usia 55 tahun ke atas. Kemudian setelah itu Gen X. Gen X itu antara 45 tahun sampai dengan 55 tahun. Kemudian Gen Y. Gen Y itu antara 25 sampai 45 tahun. Dan kalau di lembaga pendidikan maka Anda juga sekaligus akan menemui Gen Z. Gen Z itu yang hari ini kira-kira usianya di bawah 25 tahun. Nah, tentu kita bisa merasakan ya yang terlibat di dalamnya bahwa masing-masing generasi itu punya kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Ada plus minusnya begitu ya. Jadi kalau Anda sebagai pimpinan atau Anda sebagai orang-orang yang memiliki memiliki komitmen untuk membangun sebuah komunitas yang baik itu, maka kita perlu mengelola supaya antar generasi itu jangan terjadi gesekan. Maka dalam platform ini saya sajikan ada 7 kiat ya untuk mengatasi generation gap. Ya, 7 kiat itu menyangkut bagaimana kita mengubah sikap, mengubah mindset dan sebagainya. Yang pertama adalah terutama untuk kita generasi yang Gen X ke atas ya, maka kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan tren baru ini. Jadi dengan adanya era digital ini kita bukan hanya mengenali peralatan saja, bukan bisa bermain dengan gadgetnya saja, tapi terutama yang perlu kita pahami dan kita perlu adaptasi adalah culture-nya, ya. Kulturnya sangat berbeda. Dari cara berkomunikasi anak sekarang sangat berbeda. Ini contoh sederhana ini biasanya para dosen nih ya, dosen-dosen yang sudah senior ini kadang-kadang sering kaget ketika menerima japri dari mahasiswa misalnya. Tiba-tiba dia tanpa babu gitu ya. Ini tanpa basa-basi langsung dia japri dengan singkat saja, Pak. Ada di tempat enggak Pak? Langsung begitu. Karena kaget juga gitu. Maksudnya apa ada di tempat? Maksudnya sebenarnya dia pengen menghadap gitu. Yang kedua adalah kita perlu mengubah dan mendevelop
mindset kepemimpinan kita, ya, agar kita bisa mereduksi hal tadi, hal-hal yang dapat menimbulkan gesekan gitu ya, dan kemudian mengantisipasinya. Jadi dampak negatifnya bisa kita atasi, kemudian hal yang positif bisa kita optimalkan. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa akses komunikasi sudah tidak bersekat lagi sekarang ini. Jadi namanya hierarki jabatan, kedudukan di masyarakat ini seakan-akan sekarang ini hilang ya. Coba Anda lihat itu, kalau di media sosial itu jangankan hanya pejabat biasa gitu ya, presiden saja dibully gitu ya. Presiden dikasih meme-meme yang nggak jelas seperti itu. Jadi memang seperti itu, sekarang sudah semakin hilang sekat itu. Oleh karena itu, yang keempat ini ya, Anda perlu mengubah mindset namanya kewibawaan. Jadi sekarang utamakan untuk merangkul. Jadi jangan dulu ajukan kewibawaan, tapi justru Anda bersikap friendly ya kepada mereka. Nanti kewibawaan itu akan muncul dengan dirinya kalau mereka memahami kompetensi Anda. Maka saran saya yang kelima adalah ubahlah, terutama untuk Anda yang mempunyai posisi di masyarakat, mempunyai jabatan, ya, orang yang dihormati, disegani itu, sekarang ubahlah dari positional power menjadi personal power. Jadi dari otoritas karena jabatan, karena kedudukan itu menjadi kompetensi. Jadi otomatis ini anak milenial ini dia sangat menghargai kompetensi. Bahkan mereka sangat kagum dengan keunggulan-keunggulan siapapun yang melakukan, apakah orang muda atau orang tua. Kalau mereka punya kelebihan, pasti mereka akan mengakui bahwa mereka tidak segan-segan untuk belajar. Kemudian yang keenam adalah, kiat yang keenam, manfaatkan sarana komunikasi digital ini untuk segala kepentingan, ya. Jadi misalnya ya sekarang yang sudah Anda lakukan itu di lembaga pendidikan adalah manfaatkan Google Meet, ya, Zoom meeting dan sebagainya itu untuk komunikasi. Bahkan sekarang WA pun juga bisa, untuk paling tidak untuk grup sampai 8 orang bisa, ya manfaatkan itu. Jadi contoh misalnya, ini saya sendiri ketika bisnis ya mau mengirim barang ke luar negeri misalnya, itu kita meskipun orang yang terlibat hanya 3 orang, kita bikin grup WA. Ya, nanti kalau rapat juga pakai WA itu gitu. Jadi kalau ngirim barang hanya dengan paket biasa dalam negeri mungkin tidak ribet, tapi kalau ngirimnya pakai kapal, ini prosesnya sangat ribet sekali. Jadi kalau kita nggak intens komunikasi, itu akan menimbulkan masalah. Nah, Anda pun juga bisa dengan tim-tim kecil Anda buat di perusahaan, di tim Anda di kantor seperti itu, maka gunakanlah sarana seperti ini. Dan nanti ketika kita di grup WA yang umum misalnya, itu juga walaupun kita punya kedudukan yang tinggi, itu bersikaplah friendly gitu. Jadi jangan segan untuk ngasih jempol, ngasih komen ya. Ucapan terima kasih seperti itu, jangan segan. Kalau sesibuk-sibuknya Anda, usahakan Anda tetap masuk di grup WA misalnya di perusahaan Anda atau di kantor Anda seperti itu, tampil sebagai pribadi Anda. Maka hal itu akan sangat memudahkan bagi Anda untuk berkomunikasi lebih lanjut kalau ada masalah, konflik dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini gap antara Anda dengan generasi yang paling bawah tadi itu akan terjembatani. Oke, kemudian yang ketujuh, syukur Anda bisa membuat platform, membuat konten, ya. Boleh konten itu edukasi, ya. Jadi beda kan kalau Anda misalnya di dalam rapat yang offline itu Anda sebagai pimpinan memberikan instruksi atau memberikan pembinaan dan sebagainya itu sifatnya formal. Tapi kalau Anda bisa membuat platform, ya. Misalnya Anda ingin berikan contoh disiplin umpamanya, Anda membuat konten saja ya di dalam YouTube mengisahkan ya tentang contohnya sebuah disiplin ya.
seperti itu ya. Atau Anda membuat konten-konten yang bisa menggugah inspirasi mereka seperti itu. Baik teman sekalian, jadi ini adalah 7 kiat yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi generation gap. Baik, sampai ketemu pada TOT NLP yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.